Resmi usaha di Kota Malang ya, Pulau Jawa. Yang beromset 15 juta itu kena pajak sampai 10%. Wih, omset 1 bulan 15 juta kena pajak 10%. Sedap kan jadi pemerintah Malang? Omset nih dia belum pendapatan bersih, C. Ya itu peraturan Kota Malang, mau tak mau engkau harus ikutkan. Petani boleh tanam tembakau tuh sebanyak-banyaknya, tapi tak ada garansi harganya berapa, jual belinya berapa. Ini petani tembakau mana nih yang kau cakap nih? Ini nasib petani tembakau Sumenep. Kebun tembakaunya tuh mencapai 14.000 hektar. Potensi lahan tembakaunya tuh sampai 21.000 hektar. Jadi kalau petani Sumenep nih disuruh tanam tembakau sebanyak-banyaknya, terus tak ada jaminan harganya berapa, macam mana dia orang nak jual? Nanti itu gagal lah panen tembakau, terus sia-sia hidup dia orang di dunia nyata. Sekarang, C, industri rokok di Indonesia nih lagi bergoncang, C. Harganya tuh tak stabil. Perusahaan rokok yang besar tuh pun sahamnya turun. Iya, sebab sekarang nih banyak rokok ilegal yang dijual beredar di pasar dan tak ada pajaknya. Tapi orang Indonesia tuh suka rokok yang tak ada pajaknya, ya rokok ilegal lah jawabnya. Tapi sekarang masalahnya orang rokok di Indonesia tuh nomor 1 jumlahnya. Iya memang di Indonesia nih orang-orang itu lebih baik beli rokok daripada beli makan. Nah sekarang masalahnya Indonesia ini kehilangan pajak rokok dari potensi pendapatan rokok yang besar di Indonesia. Dan mirisnya petani tembakau di Indonesia nih pun tak ada jaminan hidupnya. Iya sebab kalau misalnya kita nih udah tanam tembakau sebanyak-banyaknya terus tidak tahu harganya berapa, itu macam mana kita nak hidup? Bagus tanam pokok lain aja daripada tanam pokok tembakau. DPRD Kota Malang telah mengesahkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa pelaku usaha dengan omset minimal 15 juta, ini minimal minimal 15 juta per bulan akan dikenakan pajak sampai 10%. Kebijakan ini pun menuai keberatan dari fraksi PKB yang tidak memberatkan UMKM, namun usulan tersebut tidak diakomodasi dalam pengesahan Perda. Menurut aku omset 15 juta per bulan tuh itu masih UMKM. Jadi kalau misalnya orang tuh nak pajakkan 10%, kasihan kali nasib mereka. Terus anggota fraksi PKB ini, Arif Wahyudi, mengkritik bahwa Perda ini tidak memberikan kejelasan soal perlindungan bagi PKL. PKL itu macam pedagang kaki lima. Karena tidak ada satupun pasal di undang-undang yang secara eksplisit menyebut keberadaan mereka. Sementara itu, Ketua DPRD Amitia Ratna Anggraini menyatakan keputusan omset 15 juta adalah hasil kompromi dari batas awal 5 juta dan menegaskan perlunya pengawalan pelaksanaan aturan ini lewat peraturan wali kota. Halo warga Malang. Aku ini bukan orang Malang, tapi aku merasa kebijakan itu terlalu berat. Tukang pangkas rambut di Tanjung Pinang aja, satu kali pangkas tuh dia 25.000. Kali sehari dia punya 30 pelanggan, udah 750.000. 750.000 sehari. Dikali sebulan, 30 hari, udah 22 juta lebih mereka dapat. Aku rasa tukang pangkas rambut di Tanjung Pinang nih pasti mengamuk tuh ke Pemko Tanjung Pinang. Karena sekarang orang yang mau potong rambut di Tanjung Pinang ini udah berkurang. Biaya hidupnya mahal, sewa tempatnya mahal. Pemerintah sedap-sedap aja ambek pajak, kasih modal tak nak. Tapi ini aku berbicara tentang kota Tanjung Pinang, bukan kota Malang yang pajaknya udah 10%. Jadi buat warga Malang, saya turut prihatin. Omset 15 juta per bulan, 500.000 per hari dipotong 10% berarti 50.000. Untuk pemerintah sisa 450.000 buat beli bahan baku, sewa tempat, listrik dan lain-lain. Yang jualan dapat apa pak? Kata Sena Story. Dijawab lagi sama Feve, belum lagi kalau penjualan sepi masih rugi bahan baku. Ya sekarang tukang gorengan pun bisa kena pajak kalau misalnya peraturannya kayak gitu. Cuman sekarang nih kan udah ada pajak penghasilan nih 0,5% dari omset bayar tiap bulan buat UMKM. Terus ini ada lagi tambah pajak daerah 10%, berarti kan ini double. Jadi semakin banyak orang yang tak buka usaha, semakin banyak penganggurannya, makin banyak lah pinjol. Lama-lama orang Indonesia nih kerja di luar negeri semua. Bagus. Kok bagus, C? Berarti kan kalau 150 juta jiwa di Indonesia ini berangkat ke luar negara untuk kerja di luar negara, berarti kan Indonesia ini dapat devisa setiap bulannya. Tapi kan perputaran ekonomi di Indonesia ini jadi berkurang, C. Karena kau berharap 150 juta orang kerja di luar negeri, C. Ya bagus untuk devisa negara Indonesia. 150 juta orang kerja di luar negara, sepi lah Indonesia. Siapa yang nak ramaikan jalan tol, siapa yang nak naik pesawat, sepi lah, C. Tak apa-apa Indonesia ini sepi. Yang penting masyarakat Indonesia ini dapat lapangan pekerjaan semua. Dan kerja di luar negara ini gajinya tuh tak kecil macam di Indonesia. Berarti
pemerintah Indonesia ini tinggal buat kebijakan baru aja. Warga Indonesia yang kerja di luar negara minimal pendapatan 10 juta kena pajak 100%. 100% ini terlalu kecil, 250% pajaknya. Berarti maksud kau negara lain ini bantu bayar pajak orang Indonesia yang kerja di luar negeri? Iya, kan negara lain tuh kaya-kaya, nggak ada salahnya kalau membantu Indonesia ini membayar pajak di negaranya. Indonesia ini tak miskin, Indonesia ini negara kaya. Tambang banyak di mana-mana. Penghasilan terbesar Indonesia tuh 82% itu dari pajak rakyatnya. 1% aja berat Pak, ini minta 10% dari omset pula. Kebelet mau nikah berarti nikah siri Pak, kata Adri. Kalau kau tak mau tinggal di Indonesia, kau pergi aja keluar negara. Kau kasih kesempatan orang yang mau tinggal di Indonesia. Banyak orang yang berebut pengen tinggal di Indonesia. Tambah gila, hei kalian pemangku jabatan. Sederhananya, biarkan ekonomi kecil itu tumbuh dulu. Karena mereka akan memutar uangnya di daerah dan ekonomi daerah ini akan bertumbuh. Nah ini malah dipangkas sebelum bertumbuh. Kebijakan hasil nongkrong memang gak pakai riset dan logika, kata Yusuf. Kau jangan komplain-komplain pemerintah. Pemerintah tuh udah betul kerjanya. Pemerintah tuh harus segera naikkan pajak. Kalau perlu usaha-usaha yang omsetnya sehari 100 ribu tuh pajakkan aja 100%. Wih, kalau kayak gitu lebih komunis daripada komunis nih. Iya, kita ini memang harus lebih komunis daripada komunis. Tapi kan kita bukan negara komunis. Tapi kita harus lebih komunis daripada komunis. Orang yang punya usaha yang omsetnya sehari 100 ribu kena pajak 150%. Loh, berarti dia ngutang sama negara. Kita harus lebih komunis daripada komunis. Ini di kehidupan dunia maya atau dunia nyata? Petani di Indonesia disuruh tanam tembakau sebanyak-banyaknya. Masalah harga, pasrah aja. Capek-capek cari kerja nggak dapat, lalu mencoba usaha sendiri buat UMKM, jatuh bangun dialami. Setelah usaha mulai berkembang, dipalak 10% sama pemerintahnya. Kan nyentrik, mana lagi ada kayak gini selain di Indonesia, kata Surya Syaputra. Orang Indonesia tuh kuat-kuat. Kalau memang tak suka tinggal di Indonesia, pergi. Pergi keluar dari Indonesia. Pergi kemana aja, kemana yang kau suka. Tandanya negara udah bangkrut, kalau bukan rakyatnya yang dirampok siapa lagi, kata Andre. Pemerintah tuh sampai ke rumah warga untuk ngecek pajak motornya tuh udah dibayar apa belum. Jangan lupa ya, tiap pegawai juga harus didaftarkan ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Kalau tidak, pemilik usaha kena sanksi perdata, belum pajak retribusi, PBB, pajak penghasilan, kata Reni. Nggak suka sama peraturan Indonesia, keluar dari Indonesia. Rakyat disuruh kerja keras, pejabatnya foya-foya anggaran, kata Andi. Itu udah memang fungsinya pejabat. Menteri Kesehatan Indonesia nih menghimbau pemegang asuransi kesehatan di Indonesia ini kalau bisa jangan sakit. Menteri Kesehatan Indonesia yang ini nih, kebijakan sama ucapannya ini banyak bikin kontroversi beda. Sebelum ini emang dia ada cakap apa, Ce? Baru-baru ini Menteri Kesehatan Indonesia mengeluarkan statement orang atau pria yang ukuran celana jeansnya itu 33 sampai 34 itu menghadap Allahnya lebih cepat dibanding celana jeans yang berukuran 32. Macam aku lah berarti. Jadi banyak netizen Indonesia nih yang komen terus dia tag @Prabowo. Maksudnya Pak Prabowo, Pak. Berarti dia ini udah body shaming pula, Ce. Tapi dia dah klarifikasi beda dan minta maaf. Ada statement dia yang baru-baru ini juga. Dia bilang kalau Indonesia ini nak setara pelayanan kesehatannya dengan Malaysia itu butuh 1,3 kuadriliun. Tapi statement itu beda. Justru banyak netizen Indonesia nih yang tak paham. Tak paham yang macam mana maksudnya nih? Iya, netizen Indonesia nih merasa Malaysia ini negara kecil. Padahal konteks dari statement ini itu kalau fasilitas Malaysia ini jauh lebih maju daripada fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.